Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Jika kalian sudah siap, persiapkan alat tulisnya, buku tematik tema 2-nya, dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, kalian dapat menjelaskan tentang musyawarah. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, kalian mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, kalian dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya seni tari dengan proverti. Yang kelima, dengan membuat peta pikiran, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajarannya. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam bagian musyawarah? Akan kita bahas setelah slide ini. Baik anak-anakku yang sekalian, mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama.
Walaupun setiap peserta dapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai yang kedua adalah nilai kebebasan mengumumkan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja membeda-bedakan bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih ciri-ciri musyawarah mufakat? Cirinya adalah yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi tidak pribadi atau golongan. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Jadi pendapat disampaikan tidak bertele-tele atau tidak dimengerti oleh peserta rapat. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Itulah keempat ciri musyawarah untuk mufakat. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Apa saja prinsip dan aturan musyawarah itu? Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Tidak ada tujuan lain, misalkan menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum
bukan kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Siswa yang terkasih, berikut ini akan Bapak sampaikan tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi, para peserta musyawarah sudah duduk di tempatnya masing-masing, menunggu rapat itu akan dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Nah, quorum itu apa? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Misalkan ada aturan 50% plus 1. Jadi jika pesertanya 30, 50%-nya berapa? 15 plus 1, jadi 16, minimal 16. Begitu. Itu yang disebut quorum. Ya, penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah itu tergantung aturan dari masing-masing. Itu hanya contoh yang tadi. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Ya, ada panitianya jelas. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kita diberi hak untuk menyampaikan pendapat, jangan takut. Sampaikan pendapat pada saat kita rapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Sudah disampaikan sebelumnya, ketika orang lain berpendapat, kita harus menghargai, bukan mencemooh, bukan mengejek atau membuli. Ya, hargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri musyawarah, prinsip dan aturannya, dan tata cara dan persyaratan musyawarah. Kalian sudah paham sekarang. Jadi kalian bisa bermusyawarah itu di lingkungan masyarakat atau mungkin di kelas kita, di kelas 5, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara-cara mengeluarkan pendapat ketika kita musyawarah? Yang pertama, mengacukan tangan sebagai tanda izin bicara. Jangan lupa mengacukan tangan dulu. Yang kedua, setelah dipersilahkan, kalian berbicara. Ya, bicara yang jelas, yang sopan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Dan yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Nah, ini cara-cara mengeluarkan pendapat. Kemudian bagaimana sikap dalam musyawarah? Bagaimana sikapnya? Jelas, yang pertama adalah menghargai, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi pendapat kita itu harus diterima. Orang lain yang harus menerima, tidak memaksakan, bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh mengejek ketika pendapat orang lain itu menurut kita salah, tidak boleh diejek, tidak boleh dicela. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, biarkan orang lain berbicara sampai tuntas, jangan kita potong di tengah-tengah. Nah, itu beberapa sikap yang harus kalian perhatikan di dalam musyawarah. Nah, dari bacaan tentang musyawarah di atas, maka kalian ditugaskan untuk membuat daftar pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya yang ada di sampingnya. Di situ ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa.
Tentunya kalian sudah mahir membuat pertanyaan dan jawaban dari bacaan yang sudah kalian baca. Anak yang terkasih, Edo dan teman-temannya bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga harus mengadakan musyawarah mengenai rencana memperagakan tarian daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Baik, akan kita bahas bagaimana cara mempersiapkan peragaan karya tari. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang kita harus persiapkan. Tujuan persiapan itu yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, persiapan apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari dulu. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk karya tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur yang lainnya. Yang kedua adalah memilih karya tari. Pemilihan karya tari ini harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, maka pilihlah karya tari berpasangan. Jika bentuk tarinya berkelompok, maka pilihlah karya tari dalam bentuk kelompok. Yang ketiga, menentukan jumlah penarinya. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih tadi. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Bisa 4, bisa 6 dan sebagainya, ya. Dan yang keempat, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya adalah agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang kelima adalah menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam bentuk aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset, DVD, CD, dan sebagainya, atau dengan menggunakan MP3 atau laptop. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan supaya menjadi terbiasa dengan iringan tari yang akan kita pakai. Yang keenam adalah memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai dengan tema tari yang akan kalian peragakan. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan selamat belajar.